Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi. Pada kesempatan ini saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 mulai. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Pada saat itu murid-murid Yesus, sekalipun ada beberapa mereka yang sudah menyaksikan, mendengar tentang Yesus yang bangkit, namun ketakutan itu masih meliputi mereka. Mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah ketakutan itulah Yesus datang dan Dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Apa yang dibutuhkan oleh orang dalam situasi ketakutan? Yang dibutuhkan itu adalah damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Di dalam Alkitab ada beberapa hal yang menyangkut pengertian tentang damai sejahtera itu. Yang pertama, bahwa damai sejahtera itu mengacu pada ketenangan dalam hubungan. Contohlah seperti ini. Ketika dalam keluarga kita, suami istri, mereka sedang cekcok, hubungannya tidak baik, apakah dalam keluarga itu mengalami damai sejahtera? Saya percaya tidak akan. Ya, tidak akan. Jadi damai sejahtera itu mengacu pada ketenangan dalam hubungan. Baik dalam rumah tangga, baik itu di dalam pekerjaan, hubungan personal. Kalau Anda baik dengan yang lain, hubungannya baik, maka Anda akan merasakan damai sejahtera. Yang kedua adalah bahwa damai sejahtera itu adalah berbicara tentang perasaan mapan. Bapak Ibu perhatikan, ini berkaitan dengan perasaan mapan. Ini bukan berbicara bahwa damai sejahtera itu akan didapatkan kalau semuanya ada, semuanya berlimpah. Bukan, ini berbicara tentang perasaan mapan. Orang diberi berkat banyak, rezeki banyak, belum tentu memiliki perasaan cukup. Tapi ada orang yang diberikan berkat yang sedikit, tapi kalau perasaannya bisa cukup. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Itu damai sejahtera. Makanya Yesus seringkali sampaikan, bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, damai sejahtera itu berbicara tentang sebuah perasaan pribadi bahwa semua lengkap dalam jiwanya. Apa artinya itu? Ya, apa artinya? Dia merasakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan telah berikan bagi dia itu sudah cukup, udah lengkap.
Di tengah-tengah dunia Tuhan sertai. Nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan telah siapkan tempat yang indah, yang tiada taranya. Itu lengkap. Nah, kiranya itulah sebenarnya arti damai sejahtera itu. Dan saya tahu masih begitu banyak makna dari damai sejahtera itu. Nah, Yesus datang kepada murid-murid saat itu dan dia menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Dan itu diulang 2 kali. Betapa pentingnya damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam situasi sekarang ini butuh namanya damai sejahtera. Dan saya sampaikan bahwa damai sejahtera itu datangnya hanya dari Tuhan. Haleluya. Bukan dari iblis. Iblis itu datangnya hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Membawa ketakutan, membawa kecemasan, benih-benih ketakutan, benih-benih kecemasan itu yang disebarkan oleh iblis. Tetapi Tuhan, dia datang memberikan benih-benih damai sejahtera. Saya akhiri dengan satu ilustrasi. Pada satu hari diadakan sebuah perlombaan, lomba melukis. Panitia mengumumkan bahwa tema dari lukisan yang akan mereka buat adalah damai sejahtera. Orang-orang yang mengikuti perlombaan itu, mereka langsung mencari satu inspirasi bagaimana melukis dengan tema damai sejahtera. Lomba dimulai. Orang mulai melukis, ada yang melukis gunung dengan keindahannya. Ada yang melukis sawah dengan padi yang sudah menguning. Dan di situ ada Pak Tani. Ada yang melukis bunga yang indah-indah. Tapi ada satu pelukis, dia melukis itu adalah dia melukis ada seekor burung yang dia itu berdiri di atas batu karang di tengah laut. Sementara ombak begitu besar menerpa, bersuara gemuruh, namun burung itu tetap bersiul-siul di tempat itu. Dan panitia akhirnya memutuskan pemenangnya adalah orang yang melukis burung yang dia hinggap di sebuah batu karang dengan ombak yang besar itu. Mengapa demikian? Sesungguhnya damai sejahtera itu seperti itu. Damai sejahtera itu kita dapatkan bukan pada saat kita itu semua berada, semua tercukupi. Bukan. Damai sejahtera itu berbicara tentang perasaan dan hati. Perasaan dan hati. Di situasi seperti ini, apakah damai sejahtera itu masih ada di dalam hatimu? Apakah engkau kehilangan damai sejahtera? Kehilangan sukacita karena omsetmu mungkin menurun, penghasilanmu yang menurun, atau yang lainnya. Tapi sesungguhnya damai sejahtera yang dari Allah itu tidak bisa tergantikan oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah tinggal dalam hati kita, dan tugas Anda adalah tebarkan damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitar Anda. Karena berbicara damai sejahtera itu adalah hak kita, tapi juga kewajiban kita untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun saudara berada.
Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.